Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Pavita Maswari Sundari Putri. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan perbandingan antara salah satu platform HRIS atau Human Resource Information System, yaitu UDU dengan karyawan. Yang pertama adalah UDU. Jadi UDU adalah sebuah sistem manajemen perusahaan terpadu atau sistem ERP yang bersifat open source. UDU menyediakan berbagai modul bisnis dan salah satu diantaranya adalah manajemen sumber daya manusia atau HRIS. UDU memiliki ekosistem dan komunitas yang besar, dan hal ini memungkinkan pengguna UDU untuk dapat mengakses dan memodifikasi kode sumber dengan mudah dan dengan cara yang aksesibel juga. UDU cocok untuk bisnis yang memiliki skala besar dan berkompleksitas tinggi. Nah, untuk kelebihan UDU sendiri, UDU terkenal sebagai platform dengan antarmuka yang intuitif dan juga fleksibilitas yang tinggi dalam menyesuaikan modul-modulnya. UDU juga terkenal memiliki biaya yang terjangkau dibandingkan dengan platform-platform ERP yang terdapat di pasar. Selanjutnya adalah fitur-fitur yang dimiliki oleh UDU pada bagian HRIS atau Human Resource Information System. Yang pertama adalah manajemen karyawan, di mana di sini user dapat melakukan pengelolaan terkait informasi pribadi, informasi kontak, pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan maupun kontrak kerja dari karyawan. Selain itu, user juga dapat melakukan pengelolaan terkait absensi seperti laporan absensi, daftar hadir, cuti, dan sakit. Yang kedua adalah manajemen penggajian atau payroll, di mana user dapat mengelola proses penggajian dari karyawan seperti proses penghitungan gaji, pajak, tunjangan, dan laporan penggajian. Yang ketiga adalah manajemen rekrutmen, di mana user dapat melakukan pengelolaan terkait proses rekrutmen seperti lowongan kerja, seleksi kandidat, penawaran kerja, dan laporan rekrutmen. Yang keempat adalah manajemen kinerja atau performance, di mana di sini user dapat melakukan pengelolaan terkait penilaian kinerja karyawan seperti target kinerja, penilaian bawahan, penilaian dari manajer, dan juga laporan kinerja. Yang kelima adalah manajemen pengembangan karir dan pelatihan karyawan. Di sini user dapat melakukan pengelolaan terkait pelatihan karyawan, di mana terdiri dari misalnya pendaftaran karyawan, pelatihan karyawan, jadwal pelatihan, biaya pelatihan, dan laporan pelatihan. Kemudian untuk bagian pengembangan karir di sini user dapat melakukan pengelolaan terkait rencana pengembangan karir, pelatihan, rotasi jabatan, dan laporan pengembangan karir. Selanjutnya adalah platform karyawan. Platform karyawan adalah platform HRIS dan talent management yang dikembangkan oleh PT Karyawan Solusi Indo. Tujuannya adalah untuk membantu perusahaan dalam mengelola sumber daya manusianya mulai dari rekrutmen, onboarding, penggajian, hingga penilaian kinerja. Karyawan dapat digunakan oleh perusahaan dari berbagai ukuran dan juga dapat diakses melalui web dan mobile app, sehingga karyawan dapat mengakses informasi, juga melakukan absensi kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya adalah fitur yang dimiliki oleh platform karyawan. Yang pertama adalah manajemen data karyawan, di mana dapat dilakukan pengelolaan database karyawan, kontrak, surat dan pemberitahuan, penetapan hari libur, dan struktur organisasi. Yang kedua adalah fitur absensi, di mana dapat dilakukan pemantauan total jam kerja dari karyawan, pengajuan cuti dan izin, pengingat absensi, absensi offline, dan integrasi dengan mesin finger dan smartphone yang dimiliki oleh user maupun mesin finger yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya adalah fitur manajemen pengajuan, di mana di sini dapat dilakukan manajemen terkait pengajuan cuti dan izin, lembur, penggantian hari kerja, maupun laporan yang berisikan ringkasan absensi, cuti dan izin, dan payroll karyawan. Selanjutnya adalah manajemen payroll, di mana user dapat melakukan pengelolaan dan perhitungan payroll, kemudian dapat disesuaikan dengan BPJS, PPh 21, dan juga bonus untuk masing-masing karyawannya. Di sini user juga dapat melakukan pengelolaan terkait klaim reimbursement dan perhitungan grade, kompensasi, dan tunjangan dari masing-masing karyawan. Selanjutnya adalah fitur manajemen dan talent management dan manajemen kinerja, di mana di sini dapat disimpan database terkait informasi talent, pelatihan dan pengembangan karyawan, manajemen kinerja dan KPI, benchmarking dengan perusahaan lain untuk meningkatkan kinerja perusahaan, dan juga proses perekrutan dan seleksi karyawan. Selanjutnya adalah fitur pajak dan asuransi,
di mana di sini dapat dilakukan pengelolaan pajak dan asuransi karyawan secara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bagian selanjutnya adalah perbandingan dari UDU dan karyawan. Yang pertama adalah dari segi lisensi. Untuk UDU bersifat open source dan karyawan proprietary. Untuk biaya, UDU karena dinilai lebih kompleks, maka untuk biaya pengembangan dan pemeliharaannya akan lebih tinggi daripada karyawan. Dan untuk kemudahan penggunaan, UDU memerlukan pengetahuan teknis, sedangkan untuk karyawan, user yang baru menggunakan karyawan dapat mudah menavigasikan pengelolaan platform dengan lebih mudah. Untuk fiturnya, UDU lebih lengkap dan komprehensif, sedangkan dengan karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang ada di Indonesia karena memang dibuat khusus untuk perusahaan yang ada di Indonesia. Untuk fitur tambahan, UDU memiliki fitur untuk melakukan manajemen aset, manajemen proyek, dan manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Dan untuk karyawan, fitur tambahan yang dimilikinya adalah untuk manajemen waktu, manajemen kehadiran, manajemen keselamatan, dan kesehatan kerja atau K3. Untuk komunitas, UDU memiliki dukungan komunitas yang luas, sedangkan untuk karyawan, dukungannya hanya karena komunitasnya belum cukup besar, maka di sini disimpulkan bahwa dukungannya sebagian besar adalah dari tim karyawan dan juga dari website, juga halaman YouTube yang dimiliki oleh karyawan. Sehingga untuk kesimpulannya di sini adalah UDU adalah platform open source yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, sedangkan untuk karyawan adalah platform yang mudah digunakan dan dikelola serta biaya yang lebih terjangkau. Selanjutnya adalah perbandingan tampilan. Halaman pertama yang akan saya tampilkan adalah halaman employee, di mana di sini sebelah kiri atas adalah halaman untuk platform karyawan dan di bawah adalah halaman untuk platform UDU. Kurang lebih di sini dari tampilannya sama dan fitur-fitur yang dimilikinya juga kurang lebih sama untuk halaman employee. Selanjutnya adalah halaman appraisal, di mana yang di atas adalah halaman appraisal untuk platform karyawan dan yang di bawah adalah untuk platform UDU. Secara garis besar sebenarnya fitur-fitur yang dimilikinya cukup sama, namun untuk UDU ada kelebihan di mana pada halaman masing-masing karyawan terdapat bagian atau field yang berisikan employees feedback dan juga managers feedback. Selanjutnya adalah fitur absensi, di mana yang di atas adalah fitur absensi untuk karyawan dan yang di bawah adalah untuk UDU. Secara garis besar, isi fitur-fitur yang dimilikinya kurang lebih sama untuk fitur absensi, namun mungkin untuk new users akan lebih tertarik dengan platform karyawan karena bentuknya yang tabel sehingga lebih terstruktur dan lebih mudah untuk dilihat. Fitur selanjutnya yang akan saya tampilkan adalah fitur laporan kehadiran. Yang pertama akan saya tampilkan adalah fitur laporan kehadiran dari platform karyawan. Di sebelah kiri kita dapat melihat tampilan untuk melakukan pengunduhan dari laporan kehadiran yang terdapat di aplikasi karyawan, di mana di sini terdapat tabel yang berisikan laporan-laporan attendance summary dari tiap bulannya. Dan untuk yang di sebelah kanan adalah hasil unduhan dari laporan kehadiran yang didownload dari platform karyawan. Di sini dapat dilihat bahwa dalam satu file terdapat banyak page, ada yang berjudul attendance summary, regular leave summary, dan juga other leave summary. Di sini juga terdapat page yang berisikan leave, permission, overtime, dan replacement detail. Selanjutnya adalah laporan kehadiran untuk platform UDU, di mana di sebelah kanan bawah terdapat tampilan dari attendance yang terdapat di halaman platform UDU. Yang di sebelah kiri adalah grafik yang menunjukkan grafik dari analisis attendance karyawan, masing-masing karyawannya. Dan untuk yang di sebelah kanan atas adalah salah satu contoh spreadsheet hasil unduhan dari laporan kehadiran UDU. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam isi maupun penyampaiannya. Terima kasih banyak.